Sadaka Talks Forum edisi ke-6 malam ini kembali hadir dengan tema Anugerah Peradaban Islam untuk Nusantara dengan narasumber Penasehat Keraton Yogyakarta dan tokoh Masjid Jogokarian Ustadz Muhammad Jazir ASP dan peneliti INSIS, sejarawan dan pengurus PP Persis Dr. Tiar Anwar Bakhtiar. Hadirin dan pemirsa, kita sambut moderator Sadaka Talks Forum, Bang Afwan Riyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati para pemirsa sekalian Sadaka Talks Forum yang berbahagia. Alhamdulillah berbahagia sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam Sadaka Talks Forum edisi yang ke-6. Dan ini adalah akhir dari trilogi peradaban Islam di Nusantara, luar biasa. Jadi semoga Bapak, Ibu-Ibu, semua pemirsa yang mengikuti dari Sadaka Talks Forum keempat, kelima dan 6 dapat semakin meresapi bagaimana menjadi seorang Muslim di Nusantara kita yang tercinta ini, insya Allah. Salam salam juga tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat, para kerabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Dan tentu kita sangat berterima kasih kepada para duat, para ulama yang telah jauh-jauh datang ke Nusantara untuk menyebarkan Islam sehingga pada hari ini kita bisa menjadi seorang Muslim tanpa kita harus memintanya. Masya Allah, ini sebuah kenikmatan luar biasa dari Allah SWT. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai anugerah peradaban Islam untuk Nusantara. Harapan kita setelah malam hari ini kita semakin bersyukur menjadi seorang Muslim di Indonesia dan bagaimana kita harus bersikap. Pada malam hari ini kita akan mendatangkan dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Ustadz Muhammad Jazir. Beliau adalah Penasehat Keraton Yogyakarta dan juga Ketua Dewan Pembina Masjid Jogokarian. Beliau akan membahas sedikit tentang peradaban Nusantara sebelum dan sesudah Islam. Dan acara hari ini bisa terlaksana karena mendapat support dari rekan-rekan kami yang berikut ini. Yang pertama adalah The Cuci. The Cuci adalah sebuah perusahaan wakaf bergerak di bidang pencucian karpet dan juga furniture. Yang ingin dicuci karpetnya ataupun furniture-nya bisa menghubungi The Cuci melalui website serta nomor telepon yang tertera di layar. Serta parfum Salat Fardu Qalbun Salim. Ini parfumnya ada 5 macam karena setiap kita salat fardu kita memiliki menggunakan parfum yang berbeda. Parfum subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jika Bapak Ibu tertarik dengan parfum ini, agar semangat lebih mencintai sholat kita lebih khusyuk, ya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah itu. Atau menghubungi Instagram. Dan juga kami ajak Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, jika ada kelebihan dana untuk membantu program kami yaitu Sekolah Tahfidz Quran Khusus Putri Kartini. Tempatnya ada di Turki Selatan bagi para pengungsi Suriah dan juga Palestina. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang ingin membantu dapat melalui link yang ada di bawah. Ya, kitabisa.com/bantu pendirian Sekolah Quran Kartini. Ini nomor rekening untuk donasi-donasi yang lain. Berapapun donasi Anda, sangat berarti bagi mereka. Bapak, ibu-ibu juga dapat menggunakan QRIS, ya, QRIS melalui QR code yang ada di sebelah kiri layar kita. Wah, ini juga jangan lupa Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, untuk kita pada hari Solidaritas Palestina Internasional, kita dapat menyaksikan konser terbesar yaitu Izzatul Islam Orkestra bertema Langkah Abadi bersama Dwiki Darmawan dan Chess Symphony Orkestra. Tiketnya hanya 50.000 sampai Oktober ini, karena kalau sudah November harganya naik. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berminat untuk nonton sama-sama di rumah bisa mengontak nomor yang tadi tertera ya. Kalau belum catat nanti kita keluarin lagi keterangan aja. Baik Bapak-Ibu sekalian, kita akan langsung.
Ini CV dari pembicara kita kedua, yaitu Dr. Tian Anwar Bakhtiar selaku peneliti INSIS, sejarawan serta pengurus PP Persis. Ya, beliau menghabiskan pendidikan S1-nya di Sejarah Unpad Bandung, kemudian S2 di Sejarah Universitas Indonesia serta S3 di Sejarah Universitas Indonesia juga. Masih satu alma mater dengan saya berarti, walaupun berbeda fakultas. Baik, tidak berlama-lama kita langsung menyapa Ustadz Tian Anwar Bakhtiar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang bisa jumpa lagi. Alhamdulillah, senang ketemu kali ini. Alhamdulillah. Ini suara saya kurang jelas. Suara-suara jelas Ustadz, alhamdulillah baik, bagus. Alhamdulillah. Ya Ustadz, bagaimana keadaan lagi sedang pandemi ini Ustadz? Kegiatan-kegiatan dakwah atau kajian-kajian sejarah masih berjalan? Ya alhamdulillah, walaupun sebagian besar ya samalah seperti Sadako ya. Banyak Zoom sekarang ini, banyak online. Alhamdulillah. Tapi saya kira semangat menuntut ilmu terus tetap terpelihara ya dengan baik, alhamdulillah. Ya, itu yang penting ya. Dan juga kita doakan semua para pemirsa dan juga masyarakat Indonesia secara umum dapat selalu sehat dan wabah ini bisa segera berlalu ya, insyaallah ya. Baik Ustadz, silakan untuk menyampaikan kajian kita yang berikutnya, yaitu Islam dan juga hubungannya dengan kelahiran, sebuah nama yang kita kenal sekarang dengan Indonesia. Silakan Ustaz. Indonesia, baik. Saya coba share ini ya, materi, mudah-mudahan bisa di-share. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Terima kasih pada Bang Afwan ya, juga alhamdulillah malam ini ketemu juga dengan Pak Jazir, tadi menjelaskan tentang Wali Songo ya dengan salah satu versi. Insya Allah saya akan melanjutkan mungkin ya dengan tema yang lain, yaitu tentang lahirnya Indonesia, atau kita lebih mengenal dengan istilah kemerdekaan Indonesia dan di mana peran dari umat Islam. Nah, kalau kita bicara soal kemerdekaan, yang disebut dengan kemerdekaan itu kan di dalam sejarah Indonesia maknanya adalah lepas dari sesuatu yang mengungkung. Nah, yang mengungkungnya itu apa? Yang mengungkungnya itu adalah kolonialisme. Itu. Jadi kolonialisme ini menjadi titik tolak ya istilah kemerdekaan itu. Sebab kan kalau kita bicara soal merdeka, tentu kan harus merdeka dari apa, pertanyaannya kan gitu. Nah, tadi kalau Pak Jazir menceritakan tentang masa sebelum kolonialisme, itu artinya umat Islam ini pernah merdeka di Indonesia ini ya, pernah tidak didikte oleh siapapun, menjalankan pemerintahan secara Islami berdasarkan syariat Islam, tidak ditindas oleh siapapun. Nah, kemudian setelah fase Demak, nanti kemudian masuk Mataram dan sebagainya, nah setelah masanya Demak dan Mataram berikutnya, nanti Indonesia ini sampai pada satu fase di mana umat Islam ini mengalami apa yang disebut dengan kolonialisme. Nah, kolonialisme ini adalah kedatangan bangsa asing, tapi dengan satu bentuk atau satu kedatangan yang merugikan umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya. Nah, sebetulnya kedatangan orang asing ke Indonesia itu biasa saja, dari dulu juga sama ya, maksudnya sudah sering orang-orang asing datang, baik itu dari Arab, dari Cina, dari
dari India misalnya itu atau dari Persia itu sudah sering datang ke Indonesia dan mereka melakukan hubungan kerjasama dengan masyarakat di kawasan Asia Tenggara atau Indonesia ini dengan berbagai macam kepentingan. Dan sejak masa lalu itu tidak ada yang namanya kolonialisasi. Nah, tapi setelah setelah nanti sekitar abad ke-17 ya di Eropa sendiri itu sudah masuk pada periodenya pencerahan. Kemudian ada zaman di mana orang-orang Eropa melakukan ekspansi melalui politik dan melalui ekonomi untuk apa? Nah, untuk melakukan satu kegiatan yang dulu tidak pernah dilakukan, yaitu menaklukkan kawasan-kawasan yang jauh itu untuk kepentingan negaranya masing-masing di Eropa. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara menghisap atau mengeksploitasi negara-negara jajahan atau negara kolonial yang mereka datangi untuk kepentingan mereka gitu. Nah, akhirnya muncullah istilah kolonialisme ini. Jadi kolonialisme itu bukan sekedar kedatangan bangsa asing, tapi kedatangan bangsa asing yang pertama ya, kolonialisme itu memberangus agama. Yang kedua, kolonialisme itu memiskinkan. Yang ketiga, kolonialisme itu membodohkan. Yang keempat, kolonialisme itu menyuburkan ideologi-ideologi perusak seperti kapitalisme, liberalisme, komunisme dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan kolonialisme gitu. Sehingga kalau kita berbicara soal kemerdekaan tahun 45 itu nggak akan lepas dari kolonialisme ini gitu. Jadi kita harus mendudukannya dalam konteks ini. Sebab nanti ada yang ada yang salah duga gitu bahwa kolonialisme itu semata-mata hanya sekedar kedatangan bangsa asing gitu ke Indonesia. Itu enggak. Kolonialisme itu bukan soal asing atau tidak asing, tapi kedatangan bangsa asing. Bahkan sebenarnya sih nggak harus kedatangan bangsa asing atau satu tindakan yang menyebabkan ya masyarakat Indonesia ini menjadi mundur, menjadi miskin, bodoh, kemudian tertindas gitu. Itu yang menjadi ciri dari kolonialisme, sehingga kemerdekaan itu sebetulnya adalah perjuangan untuk ini ya, melepaskan diri dari ketertindasan, kezaliman. Makanya di dalam Piagam Jakarta ya, yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita kan menemukan satu pernyataan bahwa di dalam piagam itu Indonesia ingin melepaskan diri atau ingin menghapuskan penjajahan di seluruh dunia gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya pernyataan kemerdekaan itu kaitannya adalah dengan penjajahan ini yang menyebabkan ketertindasan, kemiskinan dan kebodohan gitu. Dan lebih dari itu, umat Islam sebagai orang umat beragama itu tidak diberi hak, tidak diberi keleluasaan untuk menjalankan agamanya gitu. Nah, maka dari sini nanti kita akan menjadi cukup mudah untuk memahami di mana posisinya umat Islam itu. Nah, kolonialisme itu ini melalui beberapa jalan ya. Pertama ada melalui gold ini adalah ekonomi, glory, kemudian melalui politik, dan tiga melalui gospel ya, penyebaran agama atau kristenisasi. Nah, ini saya kira yang digunakan ya oleh kaum kolonial sebagai alat untuk melakukan kolonialisasi, karena memang misi mereka itu ada tiga tadi itu ya, misi ekonomi, misi politik, dan juga misi agama. Nah, siapa yang ini boleh disebut sebagai negara kolonialis lah di Indonesia itu ya. Nah, yang pernah datang ke Indonesia itu Spanyol, Portugis, walaupun Spanyol, Portugis sebetulnya boleh dikatakan gagal karena mereka berhasil dihalau ya, dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Tapi nanti yang cukup berhasil adalah Belanda, Inggris. Nah, Belanda dan Inggris ini, kalau Inggris saya kira berhasilnya itu di kawasan Malaysia dan sebagian India. Kalau Belanda itu di kawasan yang sekarang menjadi Indonesia itu. Nah, itu dua negara yang cukup berhasil melakukan kolonialisasi di Indonesia. Bahkan Belanda itu mendapatkan keuntungan yang sangat banyak ya dari kolonialisasi yang dilakukannya di di Indonesia itu. Kita lihat ya bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh kaum kolonialis dalam melakukan kolonialisasi di Indonesia. Pada pola yang pertama yaitu pola ekonomi,
gold ya, yang dilakukan adalah dengan mengirimkan perusahaan dagang. Kalau Belanda mengirimkan namanya VOC, Verenigde van Oost-India Compagnie, itu yang berdiri 20 Maret 1602 sampai 31 Desember 1799. Ini adalah perusahaan milik swasta Belanda, tapi didukung sepenuhnya oleh kerajaan Belanda, beroperasi sepenuhnya di kawasan Indonesia sekarang. Dan apa yang dilakukan? Memonopoli perdagangan komoditas internasional dari kawasan ini. Nah, tentu ini proses memonopolinya itu panjang ya. Mereka datang mula-mula sebagai pedagang biasa, tapi kemudian berusaha untuk mencari mitra ya dari kalangan kerajaan gitu, supaya mereka nanti mendapatkan hak privilege untuk memonopoli komoditas-komoditas tertentu. Dan inilah yang nanti menyebabkan banyak sekali konflik di berbagai kerajaan di Indonesia, sampai kerajaan di Indonesia itu banyak yang pecah, terbelah dua. Nah, termasuk pecahnya Solo dan Jogja itu, yang dulunya adalah kerajaan Mataram, itu disebabkan karena provokasi dan adu domba yang dilakukan oleh VOC terhadap konflik yang terjadi di Mataram itu. Nah, sehingga sampai terbelah, dan itu bukan hanya di situ. VOC melakukannya di Banten misalnya, memecah Banten menjadi dua ya. Ada Sultan Haji, kemudian ada Sultan Ageng Tirtayasa, ini anak dengan bapak yang diadu domba oleh VOC. Kemudian juga di Sulawesi Selatan ya, antara Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka dan sebagainya. Itu semuanya diadu domba ya oleh VOC ini. Nah, kalau IIC memang tidak beroperasi di Indonesia, dia hanya beroperasi di kawasan India dan Malaysia. Kita tidak akan bahas mengenai IIC ini. Oke, next. Nah, kalau dalam konteks politik ini, jadi gerakan politik dari Belanda ini sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman VOC gitu. Tapi VOC dia menggunakan topengnya itu adalah topeng dagang gitu, tapi sambil melakukan gerakan-gerakan politik dengan mengadu domba itu, sampai VOC dia mendapatkan banyak sekali wilayah-wilayah konsesi untuk dikuasai oleh VOC, sehingga secara tidak langsung, walaupun tadinya VOC ini adalah VOC ini adalah satu perusahaan dagang, tapi dia mendapatkan wilayah politik juga. Nah, ketika VOC dibubarkan tahun 1799, itu wilayah yang dikuasai VOC langsung dipegang oleh kerajaan Belanda. Sampai nanti kerajaan Belanda membentuk satu pemerintahan di kawasan ini, namanya Pemerintahan Hindia Belanda, sejak 1 Januari tahun 1800. Nah, ini nanti mulailah ini kelihatan bahwa kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda ini, dia bukan cuma ingin melakukan perdagangan, tapi juga ingin menguasai politik itu. Jadi Jadi seluruh kawasan VOC ini dikuasai oleh Hindia Belanda. Kemudian monopoli dagangnya lebih intensif lagi, menetapkan kebijakan tanam paksa, kulturstelsel, yang ini kulturstelsel ini sudah punya kekuatan politik. Kalau sebelumnya kan politik itu masih dikuasai oleh para raja, tapi setelah zaman Hindia Belanda, politik dipegang oleh Belanda, sehingga yang memaksa supaya petani untuk menanam tanaman tertentu itu adalah pemerintah kolonial sendiri gitu. Nah, keuntungan tanam paksa ini berkali lipat sejak proses produksi sudah dimonopoli. Jadi dari tanam paksa ini bukan hanya membeli ya si Belanda, tapi juga menanam, kemudian memanen sampai menjualnya. Itu makanya keuntungannya berlipat-lipat. Nah, efeknya masyarakat menjadi semakin miskin karena tidak punya daya tawar untuk menentukan harga. Semua harga ditentukan pemerintah secara sepihak dan lolim. Nah, sementara raja-raja dimanjakan pemerintah kolonial dengan mendapatkan jatah namanya kultur prosenten dari setiap transaksi dengan petani. Jadi artinya raja-raja ini sudah kehilangan moral untuk membela rakyatnya. Dia malah sekedar menitipkan perutnya kepada pemerintah Belanda. Nah, makanya masyarakat waktu itu sejak abad 19 itu sudah tidak lagi menghormati para raja. Padahal sebelumnya mereka sangat fatsun dengan para raja itu. Dan itu yang menyebabkan kenapa
ketika Indonesia merdeka itu nggak ada pilihan Indonesia pengen balik jadi kerajaan seperti zaman Malaysia gitu, karena raja-rajanya sudah dianggap sudah berkhianat terhadap rakyat. Nah ini dari segi politik lagi ini kan ya, nanti Portugis misalnya dia melakukan gerakan, tapi balik ke sana ya, Portugis Spanyol itu tidak lama, kita lewat aja. VOC dia sudah melakukan tindakan-tindakan politik tadi saya sudah sebut. Nah ini pemerintah Hindia Belanda, dia menjadikan di antara gerakan politik dari VOC itu sejak 1 Januari 1800 seluruh kawasan yang dikuasai VOC diserahkan kepada kerajaan Belanda. Nah kerajaan mengangkat gubernur jenderal dan menetapkan Indonesia sebagai kawasan di bawah kerajaan dengan nama Hindia Belanda atau Netherlands Indie. Nah, kerajaan yang sebagian besar sudah ditaklukkan pada zaman VOC di downgrade hanya menjadi kabupaten saja, dan rajanya diangkat menjadi bupati saja, menjadi bagian dari birokrasi kolonial. Nah, sementara dari segi penyebaran agama, karena kita tahu bahwa kolonialisme ini salah satunya juga dimotivasi oleh perjanjian Tordesillas yang diperintahkan oleh Paus kan itu ya. Nah, Paus nanti memerintahkan supaya Spanyol Portugis mencari jalan baru, tidak lewat Laut Tengah, karena Laut Tengah itu dikuasai oleh Turki Utsmani setelah menaklukkan Konstantinopel, sehingga tidak ada kesempatan bagi negara-negara Eropa itu untuk menguasai ekonomi lewat jalur Laut Tengah. Akhirnya melalui Tordesillas ini Spanyol dan Portugis diperintahkan untuk mencari ya jalan baru, dan akhirnya mereka bertemu dengan kawasan Asia Tenggara ini gitu. Nah, tapi karena Paus ini adalah pemimpin agama, salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh para negara-negara kolonial ini, selain dia harus melakukan ini ya, selain melakukan misi ekonomi dan politik, itu juga harus melakukan misi gereja gitu. Akhirnya terjadilah kristenisasi sejak kedatangan kaum kolonial di berbagai kawasan. Misalnya ya, Spanyol ya intensif melakukan kristenisasi di Filipina, Sangir, Talaud, dan Minahasa. Kemudian Portugis melakukannya di Nusa Tenggara Timur, di Ambon, kemudian sebagian di Maluku Selatan gitu. Kemudian Nah, ketika kekuasaan mereka diambil VOC, kristenisasi dilakukan oleh VOC dan kerajaan Belanda, sehingga banyak kawasan yang menjadi dominan Kristen gitu. Jadi artinya kalau kita merujuk kepada sejarah melihat sejarah menyebarnya agama Kristen ya, itu adalah bagian dari misi yang dibawa bersama dengan kolonialisme. Next, nah itulah nanti kita ketemu ya bahwa yang ikut menyuburkan kolonialisme itu pertama adalah para misionaris, yang kedua birokrasi kolonial dari bangsawan pribumi, perusahaan-perusahaan Cina yang dimanfaatkan oleh Belanda sebagai trader, barang-barang non-kultur sastra seperti candu dan sebagainya. Kemudian ada tentara bayaran pribumi yang bergabung dengan Kenil, kemudian centeng-centeng bayaran lah yang nanti bekerja untuk kaum kolonial. Nah itu jadi kondisi sosialnya itu kira-kira begitu ya ketika terjadi kolonialisme ini. Nah lalu di mana peran ini ya, peran dari umat Islam gitu. Nah inilah yang harus kita pahami, karena kalau kolonialisme itu dimaknai sebagai penjajahan tadi, nah kita harus lihat siapa yang berjuang kan menghadapi para penjajah itu. Nah semenjak zaman datangnya Portugis dan Spanyol itu kan sebetulnya sudah zamannya kerajaan Demak, kemudian kerajaan Banten, kerajaan Mataram dan sebagainya. Nah ternyata kita mencatat ada banyak perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh raja-raja Islam ya sebelum mereka ditaklukkan itu. Nah, jadi perlawanannya misalnya dari Sultan Demak ini melawan Portugis ya dan menang. Kemudian Sultan Aceh itu juga melawan Portugis, menang juga. Sultan Agung Hanyokrokusumo ini sudah melawan ini juga melawan Portugis juga. Kemudian Sultan Babullah Hairun, nah itu juga melawan Portugis. Kalau Sultan Hasanuddin ini sudah menghadapi VOC ya. Jadi ini di masa-masa Portugis, Spanyol dan VOC ini sudah banyak ya catatan-catatan sejarah yang bisa kita buka yang melibatkan para raja Muslim gitu, sehingga
kalau kita mau menghitung ini sebagai bagian dari usaha awal untuk menghalau kekuatan-kekuatan kolonial, maka berarti yang awal-awal membela atau menyingkirkan kolonialisme itu adalah kerajaan-kerajaan Islam atau raja-raja Muslim gitu. Nah, sehingga kita tidak perlu meragukan ya bahwa Indonesia ini tentu saja sejak awal ya mendapatkan saham kemerdekaan itu dari kerajaan-kerajaan Islam. Jadi menjadi sesuatu yang tidak masuk akal apabila kemerdekaan Indonesia itu nggak ada kaitannya dengan Islam. Padahal yang berjuangnya itu adalah sultan-sultan Muslim di negara-negara Islam atau di kerajaan Islam. Nah, pada masa Hindia Belanda kita menjadi semakin intensif lagi melihat di mana perlawanan-perlawanan terhadap kolonial itu terjadi gitu. Ternyata perlawanan terhadap kolonial ketika semua kerajaan itu sudah dilumpuhkan, raja-raja yang kritis dan anti terhadap VOC dan pemerintah Hindia Belanda dihabisi, diangkatlah raja-raja pragmatis yang mereka mau mendukung kekuasaan Hindia Belanda gitu. Nah, maka nanti siapa yang masih bisa melawan kekuatan Hindia Belanda? Dulu ketika Portugis dan Spanyol datang, yang menghadapinya itu adalah raja. Raja tentu saja mereka punya pasukan, punya kekuatan, punya logistik dan sebagainya sehingga kekuatan kolonial itu mudah untuk dipatahkan. Tapi ketika di abad 19, ketika pemerintah kolonial mengubah mengubah strateginya, yaitu dengan divide et impera atau mengadu domba ya antara satu penguasa dengan penguasa yang lain. Nah, pada akhirnya justru kekuatan kerajaan itulah yang hancur sampai kerajaan dibubarkan semuanya dan raja-rajanya hanya diangkat menjadi bupati. Itu pun yang pragmatis. Nah, yang kritis dia keluar dari keluar dari kerajaan. Apa yang mereka lakukan ketika keluar dari kerajaan? Nah, ketika mereka keluar dari kerajaan, akhirnya sikap kritis mereka ini tentu saja melahirkan satu usaha ya bagaimana cara menghadapi kolonial itu. Nah, akhirnya mereka harus realistis bahwa yang masih dekat dengan masyarakat, potensi-potensi kepemimpinan yang masih bisa dimanfaatkan itu ternyata adalah para kiai gitu. Karena kepemimpinan formal di kerajaan-kerajaan sudah nggak bisa diandalkan. Nah, kiai ini dia bisa mengkonsolidasi kekuatan santri sebagai kekuatan SDM utama nanti untuk menghadapi kekuatan kolonial. Dan yang kedua bisa mengkonsolidasi masyarakat untuk mendukung mempersiapkan logistik gitu. Nah, sehingga nanti kiai dan santri inilah yang menjadi pendukung ya dari para pemimpin yang rata-rata mereka ini sebetulnya adalah masih keluarga kerajaan, tetapi mereka disingkirkan ya karena sikap kritisnya itu yang anti terhadap Belanda. Nah, maka kita akan ketemu dengan tokoh seperti Pangeran Diponegoro yang di belakangnya ada Kiai Mojo, kemudian ada Pangeran Antasari yang juga di belakangnya adalah para kiai. Bagus Rangin di Cirebon juga sama, kemudian para pejuang Aceh juga sama. Jadi didukung oleh para ulama dan para kiai itu. Nah, ini kan menjadi semacam peninggalan sejarah, ingatan sejarah yang semakin mengokohkan bahwa peran Islam dalam melepaskan diri dari kolonialisme itu sudah sudah mendarah daging gitu. Jadi kalau perjuangan melawan kolonialisme kemudian dilepaskan dari Islam, nah itu juga menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, belum lagi nanti di awal abad 20 ya ada haji-haji. Ya, jadi haji inilah yang mereka di awal abad 20 itu karena di antara mereka ada yang berpendidikan Belanda, pengetahuan mereka luas dan sebagainya, akhirnya haji-haji ini mendirikan gerakan-gerakan perlawanan yang bersifat gerakan sosial dan politik gitu. Kalau Pangeran Diponegoro, Antasari dan sebagainya itu perjuangannya itu militer, tapi nanti para haji ini mempelopori berdirinya berbagai gerakan dengan platform yang bukan militer ya, tetapi gerakan sosial dan politik. Nah, di awal abad 20 ini jadi haji-haji tadi itu ya, yang mereka nanti tampil sebagai kaum santri sekaligus cendekia, nah mulai memikirkan cara baru untuk melakukan perlawanan terhadap rakyat dan melawan kekuasaan kolonial. Nah, jadi mereka ini dengan caranya apa? Yaitu mendirikan berbagai organisasi sosial dengan kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya, didirikan Sarekat Dagang Islam. Nah, tujuannya apa? Ingin membela ekonomi masyarakat pribumi.
Kemudian Sarekat Islam 1911, tujuannya adalah untuk membela hak-hak politik dari kaum pribumi. Kemudian ada Muhammadiyah 1912, ini adalah gerakan dakwah, sosial dan pendidikan, bikin sekolah di mana-mana, kemudian menyelamatkan kerawanan sosial dari ancaman ya, orang-orang non Muslim dan sebagainya. Kemudian ada Al-Irsyad, ada Persatuan Islam, ada Nahdlatul Ulama yang mengkonsolidasikan kekuatan pesantren ya, yang pesantrennya sudah lama, kemudian konsolidasi kekuatannya baru 1926. Kemudian ada Persatuan Umat Islam ya, fusi Persyarikatan Ulama dan Al-Ittihad Islamiyah. Kemudian ada lagi, nah ini Majelis Islam A'la Indonesia. Nah, nanti kemudian namanya berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia tahun 1942. Yang gerakannya ini adalah gerakan politik. Jadi kalau kita lihat gerakan-gerakan Islam yang sebagiannya masih ada tersisa sampai sekarang, maka yang paling konkret dari gerakan anti atau anti kolonial yang mempersiapkan kemerdekaan itu dilakukan oleh umat Islam. Sebab kalau kita lihat ya gerakan-gerakan yang lain yang tidak digerakkan oleh umat Islam itu tidak konkret menyediakan sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat. Contoh misalnya pendidikan. Nah Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, kemudian Al-Ittihad Islamiyah, Persyarikatan Ulama misalnya, itu semuanya memikirkan bagaimana kalau Indonesia itu betul-betul nanti lepas dari kolonial. Kan perlu ada SDM itu. Akhirnya mereka mendirikan sekolah-sekolah, dan sekolah-sekolah inilah yang telah memberikan ruang kepada kader-kader bangsa ini untuk dia dipersiapkan ya menghadapi kemerdekaan itu. Nah sehingga nanti pada saatnya Indonesia merdeka, orang-orang Islam itu sudah siap ya SDM-nya untuk menjalankan kemerdekaan itu. Nah sehingga nanti kita bisa lihat ya bagaimana model-model ya perjuangan di awal abad 20 itu dari umat Islam ya. Pertama mendirikan sekolah-sekolah untuk mencerdaskan, menerbitkan majalah-majalah anti penjajah dan pro kemerdekaan. Ini kan dalam rangka masifikasi gerakan anti kolonial, menggalang kekuatan ekonomi umat, menjalin kerjasama internasional dengan berbagai kawasan di dunia Islam. Kemudian ikut menyampaikan aspirasi dan protes umat Islam terhadap berbagai kebijakan Hindia Belanda melalui Volksraad dan mimbar-mimbar bebas. Jadi ini dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam. Jadi semua ini mengantarkan nanti Indonesia itu pada kemerdekaannya gitu. Nah, saya kira ini bentuk-bentuk dari dari fondasi atas kemerdekaan Indonesia. Sebab kemerdekaan Indonesia itu tanpa proses ini nonsen gitu. Jadi kalau kita ngomong tiba-tiba Indonesia merdeka, proklamasi 17 Agustus 45, tanpa bicara yang ke belakang ini, itu sesuatu yang utopia gitu, nonsens. Justru kita kalau bicara soal kemerdekaan Indonesia, lahirnya Indonesia pada 17 Agustus 45 itu melalui proses yang panjang. Ya prosesnya apa? Perjuangan tadi itu. Dari mulai perjuangan militer, perjuangan politik, sampai nanti kepada perjuangan sosial gitu ya, dan propaganda kepada masyarakat untuk mendukung satu era baru, yaitu era di mana di mana masyarakat Indonesia itu bisa lepas dari kolonialisme. Nah, saya kira ini ada beberapa hal tadi yang penting ya untuk kita ingat dari bagaimana peran atau kontribusi umat Islam untuk kelahiran Indonesia ini. Nah, sehingga kita bisa menjadi cukup paham ya bahwa kelahiran Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari perannya umat Islam. Menyingkirkan umat Islam dari sesuatu yang memberikan kontribusi dalam kemerdekaan itu adalah satu tindakan yang ahistoris, satu tindakan yang saya kira juga tidak akan produktif di masa yang akan datang, karena ini menghilangkan satu elemen yang sangat penting dalam ingatan kolektif bangsa ini. Kita tidak akan pernah bisa menghasilkan Indonesia yang rekonsiliatif, kita tidak akan pernah melahirkan Indonesia yang penuh dengan persaudaraan dan ukhuwah apabila masih sampai hari ini orang tidak paham bahwa Islam itu cukup penting perannya dalam sejarah bangsa ini.
Nah, sehingga ketika hari ini Indonesia hadir sudah seperti ini, 75 tahun, tentu saja warna dan peran umat Islam itu menjadi sangat penting untuk di. Ini sepertinya ada sedikit masalah dengan koneksi saat Dr. Tiar nih. Baik, sambil menunggu koneksi kita membaik dengan Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, kita saksikan dulu sedikit promo tentang kegiatan Sadaqah berikut ini, yaitu konser orkestra Izzatul Islam bersama Dwiki Darmawan dan Chess Symphony Orchestra. Satu yang spesial sekali buat saya, Al-Aqsa itu. Saya belum pernah ke Masjid Al-Aqsa, tapi saya selalu merasakan apapun gejolak yang ada di sana. Izinkan ku pergi, bebaskanmu kembali. Dengan lagu Al-Aqsa ini, saya ingin berbuat sesuatu untuk itu, untuk Al-Aqsa. Itu tadi sedikit iklan ya. Iklan kegiatan Sadaqah berikutnya, yaitu konser orkestra Izzatul Islam bersama Dwiki Darmawan dan Chess Symphony Orchestra menyambut Hari Solidaritas Palestina Sedunia. Alhamdulillah Dr. Tiar sudah terhubung kembali dengan kita semua. Silakan Dr. Tiar, mungkin karena waktu juga sudah tinggal sedikit, ada sedikit closing dari Ustadz sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab. Ya, boleh, silakan. Kembali ke presentasi tadi, Ustadz ya. Saya kira presentasi tadi sudah selesai, alhamdulillah. Pas sinyal hilang ini mohon maaf ini ya, saya agak di gunung ini, jadi sinyalnya kadang ada kadang enggak ini. Tapi alhamdulillah tadi kita sudah menyelesaikan semua slide ya, dan intinya adalah bahwa umat Islam itu tadi sudah banyak sekali kontribusinya di dalam kemerdekaan ini, sehingga kemerdekaan Indonesia itu sahamnya ya, bahkan boleh dikatakan saham terbesar itu dimiliki oleh umat Islam, sehingga umat Islam itu punya hak yang besar untuk mengatur bangsa ini. Kemudian ketika ada yang ingin menyingkirkan umat Islam dalam mengatur bangsa ini, itu namanya nggak sopan gitu. Jadi ini pemilik rumah tapi kemudian diusir oleh orang asing gitu, yang entah dari mana dia datangnya itu. Nah, sehingga saya kira umat Islam ini dengan ingatan yang baik ya mengenai bagaimana kontribusinya terhadap kemerdekaan, ini harusnya kita sangat percaya diri gitu, bahwa Indonesia ini akan beres kalau diurus sama umat Islam gitu. Jadi umat Islam tuh jangan minder gitu, seolah-olah kita ini tamu di Indonesia. Enggak, ini rumah kita. Saham yang kita berikan untuk kemerdekaan bangsa ini sangat besar, dan itu saham mayoritas gitu ya, bukan saham yang main-main ya, bukan saham yang sedikit. Jadi kalau di perusahaan itu saham mayoritas dipegang oleh yang punya 51 persen saham, nah itu umat Islam itu lebih dari 51% gitu. Nah, kira-kira begitulah gitu ya mengenai peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bang Afwan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Dr. Ya. Tiar Anwar Bakhtiar sudah menyampaikan begitu luar biasa tentang bagaimana peran Indonesia dalam kemerdekaan. Dan juga terima kasih kepada seluruh sponsor atau mitra-mitra yang telah memberikan supportnya bagi acara ini, yang itu pertama The Cuci, sebuah perusahaan wakaf yang bergerak pada
pencucian karpet dan juga furniture, dicuci bersih setiap waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan menghubungi website serta nomor yang ada di layar untuk bisa dicuci, dibersihkan karpet dan juga furniture. Dan yang kedua juga dari parfum Qalbun Salim, parfum sholat fardu, sahabat setia sholat Anda, ya, sehingga kita sholat bisa percaya diri karena bau kita wangi. Sebagaimana juga sunnah Rasulullah SAW kalau masuk masjid dalam keadaan yang bersih dan wangi. Silakan hubungi nomor yang tertera di layar Anda. Juga kami ajak para pemirsa sekalian untuk mari kita sama-sama mensupport Sekolah Tahfidz Quran Putri Kartini yang akan kita dirikan bagi para pengungsi Palestina dan Suriah di kawasan Turki Selatan, perbatasan Turki dengan Suriah, melalui link yang ada di bawah itu, kitabisa.com/bantu pendirian Sekolah Quran Kartini. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang ingin berdonasi, semoga membawa keberkahan bagi kita semua, bisa melalui nomor-nomor rekening yang tertera di sini atau men-scan QR code yang ada di sebelah kiri layar kita. Serta jangan lupa pada Hari Solidaritas Palestina Sedunia, kita akan menggelar Izzatul Islam Orkestra bertema Langkah Abadi bersama Dwiki Darmawan Izzatul Islam serta Chess Symphony Orchestra, sebuah orkestra yang terdiri dari para musisi-musisi terkenal dari berbagai bangsa. Silakan hubungi nomor yang tertera berikut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khair jazak kepada seluruh yang sudah membantu kegiatan kita sehingga bisa berjalan dengan baik, serta juga para pembicara. Semoga Allah berikan keberkahan dan juga kita sama-sama berdoa semoga wabah ini segera berlalu dan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.